Modal nih kemarin untuk satu siklus operasional aja nih, mencapai berapa angkanya? Kurang lebih 1,1. 1,1 M. Iya. Penjualan? 2,1. 2,1. Wow. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra PSA di seluruh Indonesia? Hari ini saya ada di Tambak Sakera di Labuan 10 Bangkalan Madura. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Agil. Medianto. Beliau ini merupakan kepala desa, Pak ya? Alhamdulillah. Kepala desa di desa sebelah sih. Ya. Desa sebelah, tapi kebetulan beliau memiliki usaha tambak di sini. Dan hari ini kita masuk di bulan Februari 2022 merupakan persiapan untuk siklus kedua budidaya di Tambak Sakera ini. Kita akan bincang-bincang dengan beliau membahas tentang siklus yang kemarin sudah berjalan dan juga persiapan untuk memasuki siklus kedua. Beliau ini adalah bisa dikatakan pemula, ya Pak. Belum paham tentang budidaya kemarin dan memulai budidaya bersama dengan tim kami yang ada di sini. Di sisi ini luas kolamnya kurang lebih tambak yang untuk budidaya kurang lebih 1,13 13.600 meter persegi. Kemarin alhamdulillah untuk di siklus pertama beliau sudah mencapai BEP, bukan aja BEP tapi sudah termasuk profitnya Pak ya, Iya. hanya di siklus pertama. Oke, Pak Gil, apa sih yang melandasi sampai jenengan kok memulai untuk melakukan budidaya Faname ini? Begini Mas, awal saya itu terjun ke budidaya tambak udang Faname itu karena ada motivasi dari teman saya yang sekarang udah almarhum. Jadi beliaunya mengarahkan ke saya, ketimbang nggak ada kerjaan, lebih baik kita budidaya di udang Faname. Apa yang membuat tertarik? Ya nomor satu ya dari segi keuntungan. Keuntungan. Iya. Apa sih yang didengar kok ngomong keuntungan? Emang yang didengar gimana tuh? Kalau teman saya itu bilang ya istilahnya, mohon maaf ya, ibaratnya itu seperti apa penghasilannya 50-50. 50-50. Iya. 50-50 Dari modal sama. Oke, artinya ada 100% keuntungan yang dijanjikan dari usaha ini. Iya. Itu kalau berhasil. Kalau berhasil. Kalau berhasil. Dan budidaya ini kan kita menangani nyawa ya, belum Iya. tentu kita bisa mendapati itu. Tapi modal nih kemarin untuk satu siklus operasional aja nih, mencapai berapa angkanya? Kurang lebih 1,1. 1,1 M. Iya. Penjualan? 2,1. 2,1. Wow. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berkat bantuannya dari tim Prigisi Marme. Alhamdulillah, bukan kami sih. Jadi kami ini di sini hanya teman aja buat Pak Agil dan rekan yang ada di sini. Jadi itu semua karena Allah, Pak. Iya. Allah lah yang membuat kita semua bisa mencapai itu. Dan yang perlu kita ini kan, Pak, kemarin itu pada saat siklus kita berjalan, jenengan tahu kan bagaimana situasi pertambakan di sini? Ya, Waktu betul. itu seperti apa pertambakan di luar tambak ini? Sebenarnya awal saya kan belum begitu paham Iya. di bidang pertambakan. Setelah saya terjun di pertambakan, setelah kita jalani beberapa bulan, 1 bulan pertama itu sempat ketar-ketir saya. Ketar-ketir kenapa? Kenapa itu? Karena mendengar tambak sebelah gagal, tambak situ gagal. Cuman kita waktu itu kita cuma bisa berusaha dan semua kita pasrahkan ke Maha Yang Kuasa. Artinya ada rasa khawatir tapi Ada. dikendalikan dan harus tetap tenang gitu. Iya. Tebar berapa sih per meter?
Kemarin 275. 275. Padat nggak tuh? Lumayan padat. Lumayan. Standar di sekitar 10 ya, dari yang Pak Agil tahu. Kalau berapa? menurut teman-teman, saya tanya, ada yang 150, ada yang 100 per meter. per meter. Kita 275 dan net sampai di angka 289 kalau saya nggak Iya. salah kemarin per meter. Bagaimana perasaan dengan tebar segitu waktu itu? Iya, Eh, Kak. Ini artinya begini, sebelum jawab ya. Merasa aneh nggak dengan apa yang kami lakukan waktu itu? Aneh banget. Aneh banget ya? Iya. Kok tebal segini padat gitu ya? Kok tebar segini padat terus penanganannya sangat rumit menurut saya. Oh iya, Iya, rumit ya? rumit bagi saya. Wah. Cuma kalau bagi teknisi ya enggak. Ada berapa anak kolam di sini waktu itu? Kemarin ada 5. 5. Apakah mereka sudah berpengalaman? Belum. Sama sekali, 0. Berangkat dari nol. Berangkat dari 0. Dan berangkat dari nol, memulai di siklus pertama, jenengan berani mengambil keputusan itu. Apa yang membuat jenengan yakin bahwa dengan manpower, sumber daya manusia yang masih belum berpengalaman, jenengan mengambil resiko 1M loh modalnya kemarin. Begini, awalnya itu saya sempat khawatir karena orang yang mensupport saya untuk terjun di tambak itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Akhirnya saya browsing di YouTube, ketemulah sama Mas Anjar. Oh gitu. Iya. Dan setelah ngobrol sama Mas Anjar ini kok tambah mantep saya gitu. Oh gitu. Tambah mantep. Apa yang bikin mantap? Karena bagi saya penjelasannya Mas Anjar, cara penanganannya mulai dari tebar benur sampai menjelang panen ya bagi saya masuk. Oh, gitu ya. Iya, Itu bukan berarti karena ada saya yang ngomong gitu. bukan. Dan itu yang membuat Pak Agil juga berani mengambil risiko dengan anak kolam yang masih sangat-sangat pemula. Sangat-sangat nol sekali. Dan itulah itu pemirsa membuktikan bahwa bukan lagi tentang skill, bukan lagi tentang pengetahuan, tapi di sini soliditas tim. Yang penting bagaimana ditambah itu nyaman. Mereka yang berangkat dari nol pun jangan pernah diremehkan. Karena rezeki orang itu siapa yang tahu gitu loh ya. Betul, betul. Ternyata mereka yang berangkat dari nol membawa rezeki untuk bersama dirasakan, ya hasilnya sudah dirasakan oleh Pak Agil sendiri. Kemarin tonase berapa sih Pak? Alhamdulillah kemarin masih profit di angka 34 ton meskipun ada satu kolam yang Panen katakanlah duluan. panen duluan. Kenapa itu? Biar teman-teman tahu tuh kenapa. Dengar-dengar sih katanya Kolamnya robek. Kolamnya- HDPE-nya robek. iya di robek. Memang di sini kendalanya dari bentuk kolam di bawah kan banyak batu Mas. Banyak batu. Banyak batu. Dasarnya itu ya. Dasarnya. Dasarnya levelingnya pakai batu sehingga pada saat diinjak potensial terjadi Kebocoran. kerusakan, kebocoran. Dan kemarin sempat lumayan lebar dan tapi satu kolam yang panen itu ternyata profit juga ya. Masih profit di Masih angka profit. sekitar 30 juta. 30 juta dengan size-nya baru dapat 7 gram kalau saya nggak salah. Iya. Nah, tuh. Siapa yang bilang harus size 100 dapat profit? Nggak ada. Yang penting berani tebar padat aja. Cuman resikonya pasti akan lebih tinggi. Betul, betul. Termasuk juga dengan penanganannya akan menjadi sedikit lebih rumit dibandingkan yang lain. Kemarin menggunakan teman-teman dari Brigis Shrimp Army di sini dan memulainya dengan anak kolam yang dari nol. Komunikasi berjalan baik pada saat itu. Alhamdulillah memang sih karena awal-awal ya mereka kan belum paham Karena perlu penyesuaian iya, ya. penyesuaian apa yang harus mereka lakukan dan apa yang menjadi kewajibannya mereka itu masih tumpang tindih sama adanya teknisi. Begitu. Tugasnya teknisi. Oh, itu ya. Iya. Jadi masih bingung teknik Masih siapa bingung. itu. Karena mereka benar-benar berangkat dari nol, Dari nol. nggak ada pengalaman dulu. Betul, betul. Dan itu masih sangat wajar. Tapi pada akhirnya setelah semuanya mulai berjalan satu irama, hasilnya Alhamdulillah. alhamdulillah baik. Nah,
Sudah satu siklus dijalani dan mau masuk ke siklus kedua. Sebelum masuk ke siklus kedua nih, apa yang paling diingat dari siklus pertama kemarin yang bikin mungkin yang entah itu kesan positif negatif ya, saya nggak, apa sih yang kemarin sangat diingat dari siklus pertama kemarin? Banyak. Salah satunya di sini kalau musim hujan kan sering mati Lampu. padam ya. Listriknya padam. Nah itu sempat kita ketar-ketir karena kita cuma ada satu genset. Sebenarnya ada dua, cuma satunya rusak. Nah kedua itu kemarin waktu ada kebocoran di kolam 5, kita sempat khawatir. Cuman berkat supportnya Mas Anjar, kita masih alhamdulillah tenang. Awalnya sempat panik ya? Panik sekali. Panik, waduh ini terjadi seperti ini. Nasibnya gimana Iya. nih? Gitu. Tapi alhamdulillah masih semuanya kembali lagi dibutuhkan ketenangan. Iya. Kalau bagi saya sih kita masih mengingat pada saat insiden akhir tahun yang memaksa kita harus panen lebih awal, mengingat tiba-tiba harga terjun bebas dan ini nih. Bagaimana perasaan membagikan 500 kilo kepada masyarakat. Iya. Dan ini nih teman-teman mitra PSA semua ya. Beliau ini sangat luar biasa pada saat akan parsial menghitung ternyata harga tidak terlalu bagus dan mencari supplier agak bingung. Akhirnya parsial itu yang 500 kilo dibagikan kepada Warga. Masyarakat yang ada di sini, di sekitar sini, 500 kilo loh. Dengan harga tempo hari itu angkanya kurang lebih 33 juta Pak ya, dengan 500 kilo itu. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita. Ternyata dari 500 kilo, 33 juta yang kita dibagikan dengan ikhlas, tidak mengurangi rezeki jenengan ya. Alhamdulillah. Sangat berlebih, alhamdulillah. Berlebih, iya. Dari bisa dikatakan investasi di sini kembali termasuk dengan untungnya. Iya. Begini, pengalaman yang menurut saya paling berharga kemarin itu waktu kita mau parsial. Kita itu waktu itu parsial dan habis itu kan kita menghadapi menjelang akhir tahun. Nah, karena waktu itu mungkin supplier banyak yang tutup buku. Akhirnya kita putuskan waktu itu sama Mas Semil, karena kita berdua, kita join, kita ambil 500 kilo, waktu itu kita bagi-bagikan. Perasaannya gimana tuh waktu itu? Alhamdulillah senang sekali, karena kita masih bisa diberi waktu, kita masih bisa untuk berbagi. Diberi kesempatan oleh Allah iya, ya. Amin, iya, begitu. Dan itu mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu, dan Allah menjawab dari keikhlasan itu, jenengan ternyata bisa melewati siklus pertama dengan baik. Alhamdulillah. Itu tidak akan mengurangi rezeki. Kemudian di siklus kedua ini kan ada pergantian nih, orang kami harus di sini karena yang satu salah satu yang di sini itu harus menyelesaikan kuliahnya dan harus diganti dengan orang yang baru. Perasaannya gimana tuh kemarin? Awal kita waktu itu sempat pas-pas juga. Was-was. Karena kita tanya, Mas mau kembali nggak? Wah, satunya ngomong saya mau berkebun, satunya saya mau menyelesaikan kuliah dulu Pak. Ya kita berdoa semoga ada penggantinya yang mungkin ya yang lebih baik. Dan harapan saya mudah-mudahan siklus kedua ini hasilnya lebih dari siklus pertama. Amin, amin. Nah, banyak yang mengeluhkan pemanfaatan probiotik nih di kita. Kemarin kalau saya nggak salah ada catatan 65 juta. Iya. Penggunaan probiotik. Probiotik. Ya. Probiotik. Dari total operasional kurang lebih 1,1 M. Iya. Artinya di sini kurang lebih 6% ya. Nah itu kalau orang bicara katanya itu terlalu banyak, secara kuantiti mungkin banyak. Tapi kalau kita hitung, HPP-nya menjadi rendah ya. Dengan angka segitu kita bisa hitung tuh angka produksi per kilonya yang sangat luar biasa kita ini kan. Hanya 32.000 per kilo untuk produksinya.
Ini ya pengalaman yang luar biasa Pak ya. Betul, betul. Ternyata tidak mahal. Artinya dengan seperti ini ya kita harus melihat penggunaan kincir dari siklus ini kan tambak jenengan sewa ya. Iya, sewa. Informasinya bagaimana? Untuk listriknya lebih mahal mana nih? Lebih mahal Sebelumnya? yang sebelumnya. Jauh ya. Jauh-jauh sekali. Jauh. Nih. Dengan kita menggunakan itu kita bisa menghemat di sisi yang lain dan Iya. ternyata jauh lebih hemat dalam total cost production yang kita gunakan. Iya, betul. Nah, harapannya ke depan bagaimana dengan tim Perigi Stream Army yang baru ini dan kemudian dengan perjalanan siklus berikutnya? Harapan kami mudah-mudahan di siklus kedua ini kita masih bisa diberi waktu sama Yang Kuasa untuk berbagi lagi. Amin. Dan juga mudah-mudahan siklus kedua tidak ada masalah. Amin. Kita bisa sukses lagi Amin. dan tim kita lebih solid lagi. Amin. Sebelum saya tutup, beliau sangat optimis menjalani ini dan itu harus menjadi hal yang penting. Tapi jangan sampai overconfident. Nah, bentuk optimisme beliau membuka lahan di 3 titik lagi dan itu dengan investasi yang tidak kecil. Yakin? Sangat yakin. Yakin. Itu. Jadi tidak perlu ragu-ragu pada saat kita berjalan. Apapun yang sudah kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan Pak Agil dengan beliau yang masih awam di sini, memulai di siklus pertama dan beliau sudah membuktikan hasilnya seperti apa. Sekali lagi, butuh ketenangan, butuh kesabaran dan tetap percaya bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Begitu Pak Agil. Betul. Mungkin untuk kali ini demikian dari saya Anjar Priyadi Putra dari Perigi Stream Army dan Pak Saya Agil Medianto, dari Tambak Sakera. Sakera. Salam budidaya untuk teman-teman mitra PSA seluruh Indonesia. Jangan lupa bahagia. Salam satu anco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.